pecinta liman yang Allah muliakan, ada pertanyaan dari salah satu pemirsa atau pendengar kita, ya seorang bapak, ya cuman lupa menyebutkan nama atau asalnya dari mana. Jadi beliau bertanya, bagaimana kalau kita terlanjur, ya kita terlanjur pernah mencaci maki atau menghina atau mencela istri kita atau mencela anak-anak kita misalnya. Maka tentunya ini berkaitan dengan hak sesama manusia ya, atau hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka yang pertama tentunya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kita melanggar larangan Allah ya. Nanti bisa dilihat lagi, diingat-ingat lagi surat Al-Hujurat ayat 11. Allah melarang kita untuk mencaci maki, merendahkan pihak lain ya. Maka kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita taubat, kita berusaha berhenti dari dosa tersebut ya, berhenti mencaci maki, menghina orang lain ya, merendahkan orang lain. Kita berhenti dari dosa tersebut. Kemudian kita bertekad untuk tidak lagi, kita berusaha untuk menjaga lisan dan tidak lagi mencela orang lain, menghina orang lain. Kalau ada yang salah ya kita nasihati ya. Kalau ada yang salah kita nasihati. Kemudian kalau sudah terlanjur maka ya kita minta maaf. Kalau sama istri sama anak itu bisa, karena istri dan anak ini kan di bawah kekuasaan kita. Ya. Kita minta maaf, kita minta kehalalan, ya. Kita akui kekhilafan kita. Mungkin waktu itu kita emosi, kita lagi terbawa amarah. Kemudian kita sampai mencela, mencaci maki, merendahkan. Maka ini ya kita minta maaf, ya. Kemudian kita harus ingat, ya para pecinta liman, bahwasanya yang namanya orang itu kan nggak semuanya itu keburukan. Nggak semua orang, nggak satu orang itu nggak isinya itu bukan hanya aib saja, ya. Tapi setiap orang itu pasti punya kebaikan, ya. Istri kita, anak-anak kita, ya selama mereka orang-orang beriman, mereka Islam, beragama Islam, ya mereka berusaha taat kepada Allah. Istri kita, anak-anak kita bukanlah malaikat. Ya, mereka manusia biasa seperti kita. Mereka punya kekurangan, tapi mereka juga punya kelebihan. Ya. Jadi yang diingat itu jangan hanya kekurangannya saja. Yang kalau kita ingat kekurangan-kekurangannya itu akan menjadikan kita suka mencela, mencaci maki dan menghina. Tapi coba ingat kebaikan-kebaikannya, ingat jasa-jasanya. Ya, istri kita punya kebaikan, anak-anak kita punya kebaikan. Ya. Jadi setelah kita minta maaf misalnya, maka kita sebutkan kebaikan-kebaikan mereka di hadapan mereka supaya mereka senang. Ya. Sebutkan jasa-jasa mereka. Ya, kita terima kasih kepada istri kita yang telah menemani kita misalnya. Kita ucapkan terima kasih kepada anak-anak kita, ya, yang dimana mereka misalkan menjaga nama baik kita sebagai orang tuanya. Ya. Jadi istighfar, taubat kepada Allah, kemudian minta maaf, kemudian sebutkan kebaikan-kebaikan istri dan anak-anak kita. Ya. Kemudian doakan. Ini juga kalah penting, doakan. Jadi kalau kita sendirian, misalnya ketika selesai salat tahajud, selesai salat malam, ya, antara azan dan iqamah kita doakan istri kita yang pernah kita cela, istri kita yang pernah kita caci maki, kita doakan dia. Ya supaya dia menjadi istri yang soleha, menjadi wanita yang soleha, supaya kita bisa berkumpul dengan istri kita nanti di surga. Itu kita doa kepada Allah, minta kepada Allah. Begitu juga anak-anak kita, mungkin kita pernah emosi mencaci maki anak-anak kita, maka kita minta maaf, ya. Dan itu tidak meremehkan martabat kita di hadapan anak-anak kita. Kalau orang tua itu minta maaf sama anaknya, itu martabatnya nggak akan turun, ya. Dan maka kita minta maaf kepada anak-anak kita sebutkan mereka juga punya kebaikan, ya. Maka kita doa kepada Allah di saat kita sendirian, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Mungkin itu bisa, insya Allah bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita berupa mencaci maki dan menghina istri dan anak-anak kita. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.